Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan pada KIPP sesi kedua ya. Seperti sesi yang pertama tadi pagi, sesi kedua ini kita juga akan menggunakan mekanisme penilaian yang sama dengan sesi pertama. Yaitu yang pertama adalah presentasi dalam waktu 7 menit. Kemudian penayangan video inovasi selama 3 menit, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab 13 menit, serta testimoni dari para pemangku kepentingan, dalam hal ini mungkin kepala dinas ataupun sekda yang mewakili, selama kurang lebih 2 menit. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang sama kami hormati, kita lanjutkan acara kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 untuk sesi yang kedua dengan penampilan yang pertama yaitu dari inovasi Promina, proposal masyarakat interaktif untuk nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba. Kepada para inovator dan tim disilakan untuk naik ke atas pentas. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini adalah tim inovasi Promina, proposal masyarakat interaktif untuk nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba. Untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibu Inovator. Ibu Inovator untuk presentasi. Ya, silakan Ibu untuk mengambil tempat, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu panelis, pada hari ini inovator dari Promina ini sementara menjalankan ibadah umroh. Jadi untuk presentasi hari ini beliau memberikan kesempatan kepada Ibu dari Dinas Perikanan untuk mewakili menyampaikan presentasi hari ini. Kebetulan Ibu ini adalah bagian dari pelaksanaan inovasi ini. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan, sekedar informasi. Ya, Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diwakili ya Bapak ya. Oke, silakan Ibu. Ya, baik Ibu, silakan mengambil tempat di tengah-tengah. Sudah ada tandanya. Waktu Ibu untuk presentasi 7 menit. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panelis yang saya hormati serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai. Hari ini saya akan mempresentasikan Promina, proposal masyarakat interaktif untuk nelayan. Promina adalah aplikasi digital sebagai media atau wadah untuk menghubungkan antara nelayan dengan Dinas Perikanan tanpa perlu datang ke Dinas Perikanan, tanpa perlu memiliki kenalan khusus di perikanan. Sehingga aspek transparansi dari Promina ini bisa kita jamin. Setiap pelaku usaha perikanan berhak untuk meminta bantuan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah kami tetapkan. Yang pertama yaitu profesinya. Yang kedua, waktu permintaan bantuan. Yang ketiga, bantuan apa yang mereka butuhkan, administrasi kelembagaan. Nah, Promina ini semacam aplikasi yang akan mengeluarkan draft calon penerima berdasarkan waktu usulan itu dimasukkan. Jadi ketika ada beberapa kelompok dengan jenis bantuan sama yang diminta, Promina ini akan bekerja secara otomatis untuk mengurutkan siapa yang lebih dulu meminta, maka itu yang akan mendapatkan. Jadi asas transparansi dan keadilan itu bisa kita capai melalui transformasi digital, yaitu aplikasi Promina ini. Lanjut, jadi aplikasi ini, sebelum aplikasi ini lahir, ada beberapa kendala kami di Dinas Perikanan, khususnya bagi nelayan. Yang pertama, mereka sangat terbatas oleh akses. Banyak nelayan kita yang tinggal jauh dari pusat kota Kabupaten Bulukumba. Efisiensi waktu dan juga kesempatan.
Meskipun ada nelayan yang tahu bahwa di Dinas Perikanan ada bantuan secara rutin setiap tahun, baik dari APBD maupun APBN, tapi kadang mereka tidak punya kesempatan, kadang mereka pergi melaut. Di samping itu, penatausahaan penyimpanan proposal di kami di Dinas Perikanan itu membutuhkan tempat yang sangat banyak, karena penyimpanannya tidak efektif. Nah, dengan adanya uraian yang saya ucapkan tadi, yang saya bahas tadi, maka sektor pelayanan publik di Kabupaten Bulukumba, khususnya di bidang perikanan dapat kita capai dengan baik. Ini sesuai dengan tujuan dari TPB dan SDGs yang ke-16 dan yang ke-6. Nah, ini adalah bukti dukung dari aplikasi Promina, di mana ketika masyarakat mengajukan bantuan akan dilayani oleh CS. Ada nomor admin yang berfungsi untuk melayani masyarakat. Dan pada saat mereka menginput, mereka pun memasukkan nomor handphonenya. Jadi ada media interaktif, apakah proposal mereka diterima atau ditolak. Dan jika ada kekurangan, maka CS ini atau admin ini akan menghubungi mereka untuk melengkapi, sehingga tetap ada peluang untuk mendapatkan bantuan setelah kekurangannya dilengkapi. Ini adalah tampilannya, penyimpanannya, rekapitulasi data dari proposal yang diajukan. Next. Oke, ini adalah bukti dukung inovatif, di mana kita lihat ada proposal yang bertumpuk di meja maupun di lemari, ini sangat tidak efektif. Dan yang di bawah ini adalah bentuk sistem penyimpanan dari Promina yang bersifat cloud atau penyimpanan digital. Next. Nah, signifikansi dari implementasi ini sangat sederhana. Mereka cukup mengakses laman yang telah kami bagikan melalui grup WhatsApp dan juga melalui perpanjangan tangan dari penyuluh. Nah, hasil evaluasi yang kami temukan bahwa banyaknya nelayan yang sudah berumur, yang sudah tua, tidak mampu untuk menggunakan Android, tapi tetap ada pendampingan dari penyuluh yang memang kita sebar di setiap kecamatan. Jadi itu bukan menjadi kendala. Selain itu, akses internet yang ada di Kabupaten Bulukumba sudah merambah di seluruh desa, bahkan di pulau yang di dalamnya terdapat banyak nelayan. Dan kepemilikan dari HP Android itu sudah umum. Kalaupun nelayan itu tidak punya, tapi ada anaknya yang punya, ada istrinya, ada ponakannya, sehingga bisa dibantu untuk mengakses. Oke, ini adalah dampak atau keunikan dari Promina itu sendiri, karena kita bisa lihat ada 4 indikator yang terjadi sebelum dan sesudah ada lahirnya aplikasi Promina. Yang pertama, keinginan nelayan untuk berkelompok itu tinggi. Karena memang bantuan itu harus disalurkan dalam bentuk kelompok. Tadinya cuma 452 kelompok yang terregistrasi, dan setelah lahirnya Promina mereka percaya diri bahwa dengan adanya aplikasi ini semua aspirasi mereka tertampung. Semua curahan hati nelayan terhadap apa yang mereka butuhkan bisa disalurkan. Nelayan yang terregister 867 setelah Promina. Selanjutnya jenis bantuan. Setelah lahirnya inovasi Promina, ternyata banyak jenis bantuan yang bisa mereka minta di perikanan. Bukan saja perahu ataupun rumpon yang selama ini umum kita lihat, tapi ada beragam, ada fiber, mesin dan sebagainya. Ini adalah acuan bagi perencana untuk menyusun apa-apa saja yang akan diadakan pada tahun berikutnya, karena Promina ini semacam kamus usulan juga terhadap apa yang mereka butuhkan. Dan yang ketiga yaitu sebaran kecamatan, yang tadinya cuma 7 kecamatan meminta menjadi 10 kecamatan. Dan yang terakhir tidak ada anggota kelompok yang double. Next. Kontribusi terhadap TPB mencapai SDGs yang ke-16 yaitu perdamaian. Karena dengan adanya asas transparansi, maka kelembagaan tangguh, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perikanan semakin tinggi. Dan juga pilar pembangunan ekonomi tercapai pada SDGs yang ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya capaian IKU yang meningkat setiap tahun. Lanjut. Kolaborasi dari aplikasi ini melibatkan semua tim teknis dan penyuluh di Dinas Perikanan. Bukti pelibatan stakeholders bisa kita lihat, dan juga replikasi atau adaptabilitas. Kami mengantongi 2 komitmen penggunaan atau replikasi dari aplikasi ini dari Dinas Pertanian dan Perdagangan, karena menganggap ini sangat sejalan dengan fungsi mereka juga dalam menyalurkan bantuan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengungkapkan quotes
berdamailah dengan laut. Semakin dalam semakin bergemuruh. Nelayan adalah profesi yang mulia karena menghadirkan ikan sebagai makanan yang sangat mewah bagi kita. Hidup Promina. Promina adalah bagian dari pengembangan kapasitas kita di Dinas Perikanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We love Bulukumba. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Inovasi Promina. Baik, selanjutnya disilakan untuk video inovasi 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nelayan. Jadi ada program di perikanan ini yaitu namanya Promina. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat nelayan tidak perlu lagi ke kantor. Cukup dia memasukkan di program ini melalui online sehingga apa-apa kebutuhannya bisa kita akses di perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi nelayan. Sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan, sekaligus inovator daripada program Promina, membuat sebuah semacam aplikasi digital yang kami sebut sebagai Promina atau proposal masyarakat interaktif untuk nelayan, pembudidaya, dan pengolah dan pemasak. Nah, Promina ini adalah wadah bagi masyarakat pelaku usaha perikanan untuk mengakses semua bantuan di Dinas Perikanan tanpa perlu harus berada di Dinas Perikanan, tanpa perlu harus ada kenalan di Dinas Perikanan, tapi semua yang berprofesi sebagai pelaku usaha perikanan, baik nelayan, pembudidaya dan sebagainya, bisa mengakses langsung. Sehingga dengan seperti ini ada asas keadilan, pelayanan terhadap publik juga bisa lebih bagus, lebih terjamin asas keadilannya. Dan semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan karena kita akan memberikan kriteria nantinya. Kriteria termasuk jenis pekerjaannya, kemudian siapa yang memasukkan lebih awal, itu nanti akan diurut lebih awal juga oleh aplikasi ini. Sehingga aplikasi inilah nanti yang mengeluarkan siapa-siapa calon penerima bantuan, jadi bukan manusia. Ketika aplikasi mengeluarkan keputusan untuk memberikan draft daftar calon penerima, berarti tidak ada intervensi. Ini menjadi keunggulan, sehingga Promina ini kami anggap menjadi jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarti, Ketua Kelompok Nelayan Balangpangi 2, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillah, terkait dengan bantuan kemarin, bantuan rompong yang diberikan kepada kelompok kami sudah kami terima dan sudah kami pasang. Juga berterima kasih dengan adanya aplikasi Promina ini yang mengembangkan kami untuk kemudian bagaimana kedepannya supaya kelompok kami ini juga bisa lancar baik dari sistem administrasinya maupun dari yang lain-lainnya. Kenapa Ya, baik, itu tadi penayangan video inovasi dengan durasi 3 menit. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Kadis atau yang mewakili, Pak Kadis ya. Pak Kadis untuk memberikan testimoni atau dukungan atas inovasi ini, silakan Bapak 2 menit. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan para panelis yang sempat hadir. Jadi saya langsung saja mungkin karena sudah ada tadi penayangan dari program Promina ini. Saya sangat mendukung adanya program ini karena terus terang dari program-program yang kita adakan sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh Promina ini. Karena dari program Promina ini alhamdulillah nelayan sudah sangat mengerti apa sebetulnya yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan yang akan dibagikan atau paling tidak dihibahkan kepada nelayan-nelayan kita. Makanya dari program ini saja selalu apalagi memberikan sosialisasi utamanya di kelompok-kelompok calon penerima ini untuk betul-betul mengetahui
bahwa bantuan yang kita berikan ini berupa stimulus yang ada. Artinya ini bisa ditingkatkan lebih jauh lagi. Artinya dari hasil stimulus ini insya Allah dari program yang ada, apa yang kita programkan kayaknya sejalan dengan program Promina ini karena menawarkan apa-apa yang akan kita berikan kepada kelompok-kelompok nelayan yang ada. Jadi salah satu contoh seperti yang baru-baru ini kita di Musrembang itu alhamdulillah hampir semua usulan yang ada di situ juga tertera di dalam Promina ini karena sudah ada menu yang ditentukan. Perlu saya jelaskan bahwa untuk Dinas Perikanan ini ada dua sumber dana utama yaitu APBN dan APBD. Dari APBN ya saya mohon maaf bahwa memang kalau di sana itu menunya sudah ditentukan karena dia berupa apalagi secara keseluruhan seluruh Indonesia ini. Jadi dia kadang mengambil sampel, saya tidak tahu bagaimana caranya. Sudah ada penentuan apalagi menu yang ada yang ditawarkan oleh kabupaten yang penerima dana DAK ini. Sehingga dengan adanya ini alhamdulillah juga kita akan sinkronkan bersama. Sehingga menurut hemat saya ini sangat sejalan dan sangat membantu dari program-program pemerintah khususnya Dinas Perikanan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya saya persilahkan kepada para panelis kita untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bu Fadia. Silakan Bu Fadia. Terima kasih Bu Retno, Pak Kadis inovator ya. Oh inovatornya, beliau apa? Tim inovasi juga? Dan CS yang melayani nelayan. Oh, okay. Iya. Tapi karena paham sekali juga soal inovasi ini ya. Pertanyaan saya, ini masuk kategori apa di inovasi ini? Pelayanan publik. Hah? Pelayanan publik. Inklusif dan berkelanjutan. Kayaknya penguatan institusi deh Bu, kategori 2 kayaknya Ibu ini. Karena kan Dinas Perikanan menyiapkan aplikasi ya, artinya memudahkan pekerjaannya. Ya, betul. Jadi lebih kepada penguatan institusi, bukan kepada pelayanan publik. Yang kategori 2 lebih tepatnya ya. Siap Ibu. Yang kedua soal SDGs, saya melihat di sini ada SDGs 16. Kayaknya tidak relevan Bu kalau SDGs 16. Kalau indikatornya itu kalau SDGs 16 itu lebih kepada kedaulatan hukum, identitas bagi pencatatan kelahiran, ya. Kalau menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, mungkin lebih tepat kalau meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ya. Masuk Ibu di yang tujuan kedua dari SDGs. Bukan, SDGs 8 tujuan ke-8 ya. Benar yang kedua ini, tapi yang tujuan ke-16 mungkin tidak perlu diambil yang 16-nya, SDGs ke-16, goal 16. Iya, ya, itu ini. Nah, pertanyaan saya yang ketiga adalah bentuk pembinaan apa saja yang diintervensikan setelah dia diterima proposalnya, artinya kelompok ini menjadi otomatis menjadi binaannya perikanan ya? Iya, betul. Apa bentuk intervensi pembinaannya? Jadi begini, ketika nelayan sudah ada kelompok, di perikanan itu bantuan diberikan kepada kelompok nelayan bukan orang per orang, kecuali itu bantuan sosial. Ketika kelompok sudah terbentuk, mereka kemudian mengajukan permohonannya melalui aplikasi Promina yang kadang dibantu oleh penyuluh yang tersebar di kecamatan. Kita kemudian ada rekapitulasi kelompok-kelompok mana saja yang memenuhi kriteria dari permintaan bantuan itu sendiri. Nah, intervensi yang kami berikan setelah usulan mereka masuk, kami kemudian susun sebagai masuk ke dalam CPCL, keluarannya dari aplikasi ini akan mengurutkan siapa yang lebih dahulu meminta. Kalaupun misalnya ada kriteria yang tidak terpenuhi, maka kita akan hubungi kembali. Karena pada saat mereka menginput di aplikasi Promina, mereka juga memasukkan nomor HP. Mereka memasukkan nomor HP ke dalam aplikasi dan di dalam aplikasi juga ada nomor CS. Jadi ada komunikasi interaktif. Enggak, maksud saya sampai tidak Dinas Perikanan itu memfasilitasi kelompok ini kepada pihak-pihak mitra yang lain.
Sampai saat ini setelah ditentukan kita kemudian memverifikasi turun lapangan. Jadi kan saya lihat ini ada 867 kelompok Iya, yang proposalnya ceritanya sudah disetujui ya, diterima begitu? Tidak kelompok yang terregister. Yang terregister. Iya. Oke, dari sekian itu berapa yang diterima kira-kira? Ada nggak timnya yang menyeleksi proposal tak? Ada tim verifikasi Tim di dalam verifikasi dinas. namanya. Iya. Oke. Dari 800 itu yang terregistrasi, ada berapa yang biasanya berapa persen kisarannya yang biasanya mendapat lulus? Tergantung dananya. Kayak misalnya di tahun 2023 ini khusus untuk bidang perikanan tangkap nelayan, kami memiliki daftar calon penerima dari 83 kelompok. Itu baru dari ini. Belum lagi kalau misalnya ada tambahan anggaran perubahan nanti mungkin lebih lagi dari itu. Jadi diurut. Iya. Oke. Ada berapa biasanya setiap tahun yang disetujui proposalnya? Tahun lalu ada sekitar 70-an. Di inovasi ini, selama Iya, inovasi ini iya. bekerja ada berapa proposal? Selama inovasi ini terbentuk, pemasukannya sudah hampir 80% dari yang terregister itu. Jadi mereka ketika membentuk kelompok, mereka memasukkan usulannya melalui Promina. Enggak, maksud saya lama tidak prosesnya diperiksa ketika dia manual, berapa lama perbedaannya ketika dia memasukkan proposal manual dengan menggunakan aplikasi ini, berapa lama proses pemeriksaannya sampai ada pengumuman Lebih bahwa cepat. dia diterima? Lebih cepat lewat Promina. Boleh diukur? Kalau Promina kita kan ketika ada usulan yang masuk kita langsung bisa cek misalnya per hari ini berapa usulan yang masuk. Kalau tidak Bu, misalnya gini, masuk proposal sudah dicek dan lain-lain, masuk di tim pemeriksa dinyatakan lulus, itu berapa lama prosesnya tuh? Seiring dengan tahun berjalan karena kan ada prosesnya, ketika ada CPE-CL kita susun dulu SK-nya, nanti keluar SK-nya, cair anggarannya baru kita salurkan bantuan itu. Yang jelas di tahun berjalan. Kalau dia manual seberapa lama? Kalau manual kita kesulitan Bu, karena kan proposal bertumpuk banyak. Jadi kita harus buka lembaran demi lembaran apa yang mereka butuhkan. Kalau di Promina langsung tertera, dia butuh perahu, kita cari kelompok yang membutuhkan perahu, ada yang sama permintaannya, ada 5 kelompok tapi ternyata perahu ada 4. Jadi Promina ini yang akan berfungsi untuk mengurutkan atau mengeluarkan draftnya. Ya, Terima pelan-pelan kasih. Ibu. Nah, karena Maaf Ibu. Ibu terlalu bersemangat. Pertanyaan saya adalah, Iya. kalau proposal diajukan secara manual, Iya. lalu kemudian diperiksa, itu berapa lama waktu disetujui? Diterima proposalku, disetujui ki. Itu berapa lama tuh? Lama sekitar 1 bulanan Ibu, karena harus dicek. Ini butuh data pasti bukan ini proposal. Jadi kalaupun ini ke nasional nanti proposalnya Ibu, bukan Ibu yang dikenal tapi proposal ini yang dikenal, yang dibaca. Jadi kalau tidak clear, tidak jelas informasi itu agak berat juga. Jadi butuh data pendukung untuk kemudian meyakinkan orang, jadi bukan hanya kira-kira, bukan hanya kata mungkin, tetapi karena inovasi ini kan sudah berjalan. Jadi harus dipastikan, kalau manual itu butuh waktu 2 minggu, kalau dengan aplikasi ini hanya 2 kali 24 jam, itu kan tegas. Tapi harus fakta Bu yang ini, terima kasih. Siap. Ya, cukup. Baik, terima kasih Bu Fadia. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Rajendra. Singkat ya Pak. Ya, makasih Ibu. Saya apresiasi juga ini tim inovator dari Bulukumba. Ya, pro ke nelayan ya. Ini langsung saja Pak ya, Bu. Ya, langsung Bapak, singkat. Supaya banyak yang kebagian. Ini saya lihat ini tidak membebani APBD. Betul. Ya. Terus saya mau tanya dari mana pendanaannya? Karena saya lihat di tabel 1 ini ada beberapa bantuan yang dibutuhkan oleh nelayan yang direalisasikan itu ada yang habis pakai. Terus ini tidak membebani APBD tapi sudah existing di kantor. Betul. Apakah dia produksi kantor, produksi semua ini?
Aplikasinya dibuat oleh kami tim inovator di kantor, jadi tidak ada pembebanan APBD ataupun melibatkan pihak ketiga untuk pihak pengembang. Betul-betul inovasi dibuat di kantor, aplikasinya sederhana. Bukan aplikasinya yang saya minta, ini bantuannya. Kalau bantuannya memang rutin itu bantuan, ada sumber dananya dari APBD maupun APBN, perahu, kapal, mesin dan sebagainya. Maksudnya dikecualikan ya. Siap. Jadi bukan semata-mata hanya akses, tapi harus ada juga dampaknya gitu ya. Terus ini kan saya juga belum tahu, ini lihat anunya. Jaminan keberlanjutan dari inovasi ini apa sudah didukung regulasi? Didukung regulasi, Pak. Apakah peraturan, apakah keputusan kepala dinas atau apa? Mohon maaf karena di ringkasan proposal dibatasi 3 halaman, jadi saya tidak. Ini ada yang pertama dari Peraturan Menteri KKP nomor 2 tahun 2021 tentang penyaluran bantuan pemerintah, dari Peraturan Menteri KKP nomor 17, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2019, Keputusan Bupati Bulukumba nomor 188.45 322. Ada pula surat keputusan dari Bapak Kepala Dinas dan itu. Terus ini pemanfaatan bantuan dari dinas ini kepada nelayan, ada habis dievaluasi enggak? Ada evaluasinya enggak? Ada. Tiap tahun kita adakan MONEF 2 kali 1 tahun. Monitoring dan evaluasi. Data hasil evaluasinya itu gimana, Bu? Keberhasilannya, tingkat keberhasilannya. Saya tidak masukkan. Ada datanya, Pak, nanti bisa kami lengkapi. Tapi meningkat kan? Meningkat. Ya, alhamdulillah. Meningkat. Sudah cukup? Cukup, Bapak? Baik, kita coba menyapa dulu teman-teman penilai yang ada di Zoom. Ibu Marni monitor, Pak Sarwan monitor. Halo. Halo, Ibu Marni monitor ya. Ya, silakan Bu Marni, ada yang ingin dikonfirmasi? Ya. Ya, silakan. Ya, saya sedikit saja mungkin ini tambahan teknis tapi penting. Dari tadi saya dengar kalau ada masukan dari panelis itu biasanya kemudian bilangnya karena kuota tidak mencukupi jumlah kata yang terbatas. Ini catatan saja buat Ibu inovator dan inovator-inovator lain yang mungkin ada di ruangan bahwa jumlah kuota kata yang disediakan untuk masing-masing pertanyaan itu sebenarnya bukan untuk membatasi substansinya, Bu ya, tapi justru itu menjadi tools untuk Bapak Ibu pandai-pandai memilih yang mana poin-poin utama yang memang harus ditampilkan, yang harus ada. Itu sebenarnya untuk memastikan bahwa Ibu dan Bapak-bapak sekalian itu mampu menulis proposal yang dagingnya, Bu, saja ya. Jadi informasi-informasi yang tidak penting, bukan tidak penting, artinya tidak inti itu yang dibatasi sebenarnya dengan adanya jumlah kuota pertanyaan, jumlah kata per pertanyaan. Dari saya itu saja, Bu. Siap, terima kasih, Bu. Akan segera kami perbaiki. Baik, terima kasih Bu Marni masukannya. Pak Sarwan monitor. Monitor, Bu. Ya, silakan Pak Sarwan. Iya, terima kasih banyak waktu yang diberikan. Jadi saya ada beberapa poin ya terkait dengan, saya itu lebih suka melihat dampaknya terkait dengan inovasi ini. Mungkin juga bisa diukur di sini, ini kan terkait dengan Promina. Mungkin bisa juga diukur seberapa banyak manfaat yang diterima, kalau bisa dihitung dengan rupiah ya, oleh masyarakat nelayan kita terkait dengan Promina ini yang terlibat langsung. Dan tadi juga sebenarnya saya berharap agar supaya juga dihitung kontribusi yang diberikan oleh Promina ini terkait dengan penerimaan ya pada
Nah itu juga bisa dihitung sehingga bisa kelihatan bahwa dampak yang dihasilkan daripada Promina ini bukan saja dari penerima manfaat, tetapi dari OPD yang bersangkutan juga atau dari pemerintah Kabupaten Bulukumba ini. Itu aja mungkin Mbak Retno. Iya, baik. Terima kasih Pak Sarwan. Baik Bapak Ibu, waktu sudah selesai. Kita beri aplaus dulu untuk inovasi Promina. Silakan Bapak dan Ibu tim inovasi Promina dipersilakan untuk meninggalkan tempat.